Bos-bos, tahu nggak sih? Dari jasa servis helm yang harganya mulai belasan ribu rupiah ini, omsetnya bisa tembus 2 digit setiap bulan loh. Alamak, yang bener. Padahal yang dikerjakan bukan jual helm baru, bukan juga bisnis dengan modal raksasa. Mereka cuma memecahkan masalah yang sering dialami banyak orang. Helm kusam, kaca buram, busa kempes, atau helm kesayangan yang udah nggak senyaman dulu. Kalau dulu banyak orang langsung berpikir harus beli baru, sekarang ceritanya berbeda bos. Di tengah harga helm yang terus naik dan pengeluaran yang makin harus dihitung matang, banyak orang mulai mencari cara yang lebih hemat tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan berkendara. Dan dari kebutuhan sederhana itulah muncul peluang usaha yang ternyata bisa mendatangkan cuan menjanjikan. Di Pasar Minggu Jakarta Selatan, ada usaha servis helm yang bukan cuma membuat helm lama terlihat baru lagi, tapi juga berhasil mengubah masalah sehari-hari menjadi sumber penghasilan. Pertanyaannya, gimana caranya bisnis yang terlihat sederhana ini bisa menarik banyak pelanggan dan terus berputar hampir setiap hari? Yuk, kita kenalan dulu sama ownernya. Halo bos, perkenalkan saya Dita Safia, saya dari Aquila Service Helm. Kalian yang helmnya pada rusak, helmnya pada udah soek-soek, kalian bisa datang ke Aquila Service Helm. Alamatnya ada di Jalan Raya Pasar Minggu. Kalian yang pengen tahu suksesnya dari Aquila Service Helm, tetap di cuan bos. Kalau bengkel motor mungkin sudah sering kita temui ya bos. Tapi tempat khusus yang fokus merawat dan memperbaiki helm jumlahnya masih terbilang sedikit. Padahal pasarnya besar banget. Soalnya hampir setiap hari jutaan pengendara motor menggunakan helm untuk beraktivitas. Menariknya lagi, helm bukan barang sekali pakai. Semua helm pasti akan mengalami penurunan kondisi seiring waktu. Kacanya mulai buram, busanya mulai kempes, atau talinya sudah nggak nyaman digunakan. Dan disitulah Aquila Service Helm melihat peluang yang mungkin belum banyak dilirik orang. Keunggulannya itu pengerjaan di sini itu lebih cepat ya kak, dari segi waktu ya, karena pekerjaannya cuma 20-25 menit itu untuk ganti busa, ganti kaca, dan segala macam, kecuali untuk nyuci ya kak. Jadi di sini proporsional banget ya. Pertama juga yang dicari juga kejujuran ya, misalkan ada kurang-kurang dikit gitu, pasti kita nanya ke customer nih, yang kurang bagian apa, misalkan customer itu ganti ses gitu ya, pasti kita nanya, yang kurang bagian apa, bagian di telinganya, pasti kita perbaiki lagi kayak gitu. Nah bos, kalau dulu helm rusak sering dianggap sudah saatnya diganti, sekarang banyak orang mulai berpikir 2 kali. Soalnya harga helm saat ini makin beragam. Ada yang ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Belum lagi banyak pengendara yang sudah cocok dengan helm favoritnya. Jadi, daripada beli baru, mereka lebih memilih memperbaiki dan merawat helm yang sudah ada. Keputusan yang terlihat sederhana ini justru melahirkan pasar yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Biasanya itu bisa yang ganti size, misalkan helmnya dia itu ukurannya M. Ntar, kak bisa gak sih diperbesarin ukuran helm saya sempit di bagian kupingan atau di bagian pala, nah nanti dibesarin nih dari M ukurannya jadi XL bisa di sini. Misalkan kaca helm yang udah buram bisa diganti juga, busa yang udah pada sobek-sobek bisa diganti juga kayak gitu. Untuk nyuci juga bisa. Disinilah nilai tambah jasa servis helm ini berada bos. Mereka nggak cuma mencuci helm, tapi juga memperbaiki beragam bagian yang sudah aus atau rusak. Hasilnya, pelanggan punya banyak pilihan sesuai kebutuhan dan isi dompet masing-masing. Setiap helm yang datang ke sini akan dicek terlebih dahulu, karena masalah setiap helm bisa berbeda-beda. Ada yang cukup dibersihkan, ada yang perlu ganti kaca, dan ada juga yang membutuhkan perbaikan di hampir seluruh bagiannya. Seperti helm milik pelanggan yang satu ini. Ibu, ini sih, ibu aku mau ganti kaca helm. Ini pecah gitu, berapa ya Bu kira-kira? Mau yang datar apa yang cembung? Yang cembung aja deh. Meski terlihat mudah, pekerjaan ini tetap butuh ketelitian bos.
Soalnya, helm bukan sekedar penunjang penampilan, tapi juga perlengkapan keamanan yang menemani pengendara setiap hari. Makanya, setiap bagian harus dipastikan terpasang dengan baik dan nyaman saat digunakan kembali. Dan ini dia hasilnya, bos. Helm yang tadi terlihat kusam dan kacanya pecah, kini tampil jauh lebih segar. Kebetulan rumahku searah sini kan, terus ya udah aku iseng aja tadi pulang kerja, begitu lewat, oh ya udah deh, kebetulan kaca helmku pecah karena jatuh di parkiran kan, ya udah mampir gitu. Suka sih karena tadi sekalian dilapin juga, bener-bener detail banget dan cepet juga sih bisa langsung jadi gitu. Gak heran kalau banyak pelanggan kembali datang ke sini, bos. Bahkan banyak yang mengajak teman dan keluarganya untuk ikut servis di tempat ini. Dalam dunia usaha, kepercayaan pelanggan seringkali jauh lebih berharga daripada iklan mahal. Karena saat pelanggan puas, mereka akan datang lagi dan membawa pelanggan baru. Dan kalau ngomongin soal cuan, angka di balik bisnis ini memang menarik, bos. Meskipun tarif layanannya tergolong ramah di kantong, yaitu mulai dari sekitar Rp10.000 hingga Rp85.000, rahasia utamanya ada di volume pelanggan. Semua berawal dari harga yang terjangkau, pelayanan yang cepat, dan kebutuhan pasar yang terus ada setiap hari. Kalau misalkan per hari masih di 1 digit, beda banget pasti. Kalau misalkan di weekday itu kan biasanya orang masih pada kerja ya, tapi lumayan sih yang datang 20-30 orang. Tapi kalau misalkan di weekend itu 40-50 orang itu omsetnya bakalan lebih besar lagi gitu. Bos, kisah usaha yang diusung Dita ini memberi pelajaran menarik. Ternyata peluang usaha nggak selalu harus lahir dari ide yang rumit atau modal besar. Kadang peluang terbaik justru ada di depan mata. Ada di masalah kecil yang dialami banyak orang setiap hari. Dan selama motor masih memenuhi jalanan Indonesia, kebutuhan merawat helm kemungkinan besar akan terus ada. Artinya, pasarnya juga akan terus terbuka. Nah bos, yang pengen punya bisnis kayak saya, kalian jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah gengsi, pokoknya tetap berusaha. Apapun bisnisnya yang penting tetap cuan bos.